Ya, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman. Saya Alfonsus Ganendra dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari TOEFL ITP Structure, yaitu complement dan modifier. Nah, kan di pertemuan kemarin yang dibahas itu subject dan verb dan masing-masing subjek dan verb itu harus ada di dalam suatu kalimat. Nah, kalau complement dan modifier ini sifatnya nggak wajib. Jadi nggak wajib ada dalam sebuah kalimat. Nah, sekarang masuk ke complement dulu. A complement completes the verb. Jadi definisinya itu, complement itu melengkapi kata kerja dan generally follows the verb in an active voice sentence. Biasanya itu mengikuti verb, tapi ini dalam kondisi kalau kalimatnya itu kalimat aktif. Contohnya, Charles kicked a ball in the field. Kan Charles menendang bola. Nah, kicked itu kan verb. Abis verb itu complement. A ball ini, bola di sini ya fungsinya sebagai complement. Contoh kedua, they saw Jane 2 days ago at the library. Jane ini jadi komplement kenapa? Karena sebelum Jane ini ada verb juga yaitu saw. So. Nah, setelah saw yang follows the verb itu komplement. Nah, komplementnya itu adalah Jane. Sekali lagi, komplement ini nggak wajib untuk ada di suatu kalimat. Nah, habis komplement ada modifier. Sama seperti komplement, ini nggak wajib ada dalam satu kalimat. Modifier itu tells the time, place, or manner of the action. Jadi, modifier ini menjelaskan waktu, tempat, atau manner of the action. Bentuknya itu biasanya a prepositional phrase yang begins with preposition and ends with a noun. Jadi bentuk secara umum modifier itu adalah prepositional phrase. Nah, ciri-ciri prepositional phrase adalah preposisi dan digabungkan dengan noun. Contohnya, in the afternoon, at the restaurant, on the bookshelf. In the afternoon, in-nya ini kan preposition. Nah, habis itu the afternoon ini masuknya noun. Itu jadi prepositional phrase. Satu kesatuan in the afternoon itu prepositional phrase. Sama halnya dengan at the restaurant dan on the bookshelves. Kemudian ada juga bentuk lainnya, yaitu adverb or adverbial phrase. Contohnya last morning, next month, atau indoors. Kalian nggak usah bingung um, mengingat prepositional phrase atau adverbial phrase saja. Kalian lihat contohnya aja dan hafal beberapa contohnya. Jadi supaya nanti kalau muncul kalimat yang mirip, kalian tahu itu disebut modifier. Dan sekali lagi, modifier ini nggak wajib ada di dalam verb. Nggak wajib ada di dalam kalimat. Beda seperti verb dan subject. Oke, tadi sudah complement dan modifier sudah. Dan sekarang saatnya mengerjakan tugas. Sekali lagi, tolong tidak mengabaikan instruksi dan tolong untuk menjawab dan tolong untuk jawab sesuai instruksi. Bagi kalian mengabaikan instruksi dan menjawab tidak sesuai instruksi akan dianggap tidak mengerjakan tugas. Nah, instruksinya ini. Untuk section 1, baca kalimat soal dan berupa pernyataan bukan pertanyaan, kemudian cari komplement dalam kalimat soal tersebut. Yang ketiga, tulis di kolom jawaban komplement yang kalian temukan dan jawablah menggunakan huruf kapital. Section 2, baca kalimat soal sama dan berupa pernyataan bukan pertanyaan. Kemudian cari modifier dalam kalimat soal tersebut. Jadi yang section 1 kan cari komplement, yang section 2 ini cari modifiernya. Dan yang ketiga, setelah kalian menemukan modifiernya, tulis di kolom jawaban dan jawablah menggunakan huruf kapital. Oke, sekian untuk pertemuan kedua. Nggak terlalu banyak materinya, tapi tolong dikerjakan dengan baik ya latihan soalnya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung tanyakan dan jangan lupa like dan subscribe.